Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam New Day New Life. Satu teduh pagi yang memberikan kita sukacita dan kekuatan baru. Hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41 yang berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya ketika dia mendapatkan murid-muridnya sedang tertidur ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Di dalam kehidupan ini pun, Bapak Ibu Saudaraku, kita pun seringkali menghadapi namanya pencobaan, godaan dari segala macam sisi. Barangkali lewat hiburan, lewat media, lewat pertemanan, lewat gaya hidup. Dan semua itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dan itu memiliki risiko yang besar kepada kita untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Maka itu Tuhan sedang berbicara buat setiap kita hari ini. Dia mengingatkan kita bahwa daging ini lemah, tapi roh penurut. Maka itu kita harus memberi kekuatan buat roh kita, supaya kita tetap kuat menghadapi segala macam pencobaan itu. Bagaimana supaya kita bisa menguatkan roh kita? Maka Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya supaya kita berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya roh kita bisa kuat, kita harus semakin banyak, lebih banyak berdoa. Apalagi di situasi saat ini, bagaimana begitu banyak sekali godaan yang bisa menjatuhkan kita di tengah kesulitan. Banyak hal yang akan bisa menjebak kita untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa. Maka itu Tuhan mengingatkan supaya kita menguatkan roh kita. Kita terus lebih banyak berdoa. Berdoa itu bukan hanya meminta saja kepada Tuhan, menyerukan apa yang menjadi isi hati kita atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi doa itu adalah sebuah komunikasi di mana kita berbicara kepada Tuhan dan kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Doa itu adalah sebuah perenungan sebenarnya, di mana kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Lewat firman-Nya yang sudah kita dengar, yang kita baca. Maka itu ketika kita berdoa, kita merenungkan betapa besarnya Allah kita yang luar biasa. Itu akan beri kekuatan buat roh kita, membuat kita tidak terjebak atau kita jatuh ke dalam dosa. Maka itu setiap hari biarlah kita memulai setiap hari kita dengan doa. Bahkan setiap saat dimanapun kita berada, kita bisa berdoa di dalam hati kita. Kita bisa menyerukan kepada Tuhan dan kita merenungkan betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita bisa berkata tidak terhadap segala godaan dunia ini. Dan kita bisa tetap kuat. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita di dalam doa kita, kita mengambil waktu untuk merenungkan tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikannya, tentang kasih-Nya, tentang perbuatan yang ajaib. Maka itu, lewat perenungan itu, firman Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu merupakan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala bentuk godaan apapun. Bisa membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya untuk kita memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Punya waktu lebih banyak. Apalagi saat-saat ini kita semua lebih banyak ada di rumah. Sebenarnya Tuhan ingin berbicara kepada kita hari ini untuk kita lebih banyak waktu untuk berdoa, memiliki waktu dengan Tuhan untuk merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan hanya cuma sekedar kita datang berdoanya meminta dan meminta dan meminta, tapi biarlah kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Itu membuat roh kita kuat, membuat kita menjadi kuat. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan lewat kebenaran firman-Nya yang kita renungkan di dalam doa. Sehingga kita boleh menjalani hidup ini dan kita melihat setiap langkah hidup kita. Kita akan melihat ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Setiap langkah hidup kita ada mujizat. Dan kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang luar biasa di tengah badai kehidupan ini. Dan kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat yang akan turun tangan. Dia akan melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, mulai hari ini milikilah waktu lebih banyak untuk berdoa. Dan saya percaya di dalam doa itu kita akan lihat ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan bekerja.
di dalam kehidupan kita. Bukan hanya persoalan kita aja dibereskan, apa yang menjadi kebutuhan kita dicukupkan, tapi roh kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui, dan kita boleh hidup seperti Kristus hidup. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, mulailah hari ini, saat ini, untuk memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan hanya di dalam Tuhan. Ketika kita menghampiri hadirat-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, dan kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang saya lakukan setiap hari. Untuk saya memulai setiap hari dengan doa. Karena saya tahu doa itu memberi saya kekuatan. Doa itu memberikan saya kemenangan. Tanpa doa saya nggak bisa menghadapi setiap tantangan hidup ini, pencobaan. Dan saya tahu kalau saya hari ini ada, bukan karena saya hebat. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang hebat. Maka saya hampiri Tuhan. Dan saya membutuhkan Tuhan yang berikan saya kekuatan. Sehingga di dalam badai apapun saya hadapi, saya bisa mengalami kemenangan. Karena kebenarannya, itu yang saya renungkan di dalam doa. Membuat saya kuat, roh saya kuat. Buat saya akhirnya melihat bahwa ada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saya. Ada Allah yang hidup, yang selalu ada buat saya. Ada Allah yang hidup yang selalu tahu semua kebutuhan saya. Itu membuat saya mengalami kelegaan. Membuat saya bisa menjalani hari-hari saya dengan satu kepastian. Ada Tuhan yang hidup yang akan menolong kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya akhiri perundungan saya secara singkat, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Arahkan tangan Bapak Ibu Saudaraku ke layar dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat setiap kami Tuhan. Kami tahu kami butuh kekuatan di tengah badai kehidupan, di tengah pencobaan hidup ini. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan teguhkan iman kami, kuatkan kami, bangkitkan semangat kami, kerinduan kami untuk berdoa, mencari wajah-Mu, karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam doa. Doa itu yang membuat kami tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang menolong kami, yang sanggup membebaskan kami, menyembuhkan kami, berikan kami kelegaan. Dan saat ini kalau ada umat-Mu, kami semua sedang menghadapi masalah, Tuhan kami percaya Kau turun tangan, menyelesaikan persoalan mereka. Bahkan secara finansial, Tuhan Engkau akan tolong, mencukupkan semua kebutuhan mereka. Bahkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, untuk sukacita dan kekuatan baru yang Kau berikan buat kami. Dan kami percaya ada sebuah kepastian, bahwa hari ini kami akan lewati dengan kemenangan demi kemenangan. Kami tahu Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu itu membebaskan kami, memberikan kami kemerdekaan, kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.